Isu mengenai pembangunan ibu kota negara Nusantara yang terletak di tengah hutan di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur masih bergulir hingga saat ini, terutama mengenai pembabatan hutan. Tentunya hal ini tidaklah benar dan tentunya hal ini ditepis oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kalimantan dikenal sebagai salah satu hutan hujan tropis terbesar di dunia, yang juga sering disebut sebagai jantung dunia karena pentingnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Hutan hujan di Kalimantan memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Kalimantan juga dikenal sebagai rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna yang unik dan langka, seperti orangutan, gajah, dan harimau. Keanekaragaman hayati ini membuat Kalimantan menjadi jantung bagi kehidupan liar di dunia. Hal inilah yang sering menimbulkan berita hoaks mengenai pembabatan hutan secara tidak bertanggung jawab untuk pembangunan ibu kota Nusantara yang terletak di tengah hutan Kalimantan yang berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Menempati lahan seluas 256.142 hektare daratan dan 68.189 hektare perairan laut. Total luas wilayah IKN Nusantara kurang lebih 324.331 hektare. Wilayah daratan IKN Nusantara terbagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan inti pusat IKN dengan luas sekitar 56.180 hektare dan kawasan pengembangan dengan luas sekitar 199.962 hektare. Isu yang masih merebak mengenai pembabatan hutan secara tidak bertanggung jawab untuk pembangunan ibu kota Nusantara tentunya hal ini ditepis oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pidatonya pada Green Impact Festival 2025, di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 24 Juli tahun 2025. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa pemerintah akan membuat hutan di IKN lebih heterogen dengan menghadirkan pohon-pohon endemik asli Kalimantan. Jadi saat ini dengan dibangunnya calon ibu kota baru Republik Indonesia di tengah hutan Kalimantan akan dikembalikan menjadi hutan yang heterogen dengan pohon-pohon endemik asli Kalimantan seperti pohon ulin, meranti dan pohon tengkawang. Hal ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan sudah dilakukan dengan benar atau on track. Perlu kita ketahui bahwa di IKN Nusantara terdapat persemaian dengan kapasitas 15 juta bibit per tahun. Sementara totalnya ada kapasitas 83 juta bibit di persemaian-persemaian yang ada di Indonesia. Menurut Gibran, ini salah satu persemaian atau nursery center yang ada di IKN. Kapasitasnya mencapai 15 juta bibit per tahun. Ada juga yang terdapat di Jawa Barat, kapasitasnya hampir sama. Jadi apabila ditotal semua persemaian yang ada di Indonesia, kita memiliki 83 juta bibit per tahun untuk nursery. Pembangunan IKN Nusantara mengusung konsep Forest City, atau kota hutan yang berkelanjutan, menjadikannya ibu kota negara pertama di dunia dengan konsep tersebut. Tujuan dari pengembangan konsep tersebut adalah untuk menggabungkan pembangunan kota dengan pelestarian lingkungan dan hutan, sehingga menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan alam. Desain kota hanya menempati 25% dari area IKN Nusantara yang akan dibangun untuk infrastruktur, sedangkan 75% sisanya akan menjadi area hijau, termasuk 65% hutan tropis yang dilestarikan dan dipulihkan melalui reboisasi. Manfaat dengan mengusung konsep Forest City di IKN diharapkan dapat meningkatkan daya serap air, mengurangi risiko banjir, dan mengurangi emisi karbon, sehingga menciptakan kota yang berkelanjutan dan netral karbon pada tahun 2045.
IKN Nusantara juga akan mengintegrasikan budaya dan konservasi dalam desain kota, dengan menyediakan ruang untuk tanaman endemik Indonesia dan Kalimantan, serta mengusung konsep Rimba Kultural Nusantara, yang menghubungkan hutan dan budaya. Dengan konsep Forest City, IKN Nusantara diharapkan menjadi contoh kota berkelanjutan yang dapat ditiru oleh kota-kota lain di dunia.